Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar. Pada siang hari ini, di sini saya sebagai pembicara akan menjelaskan mengenai strategi jangka panjang Tokopedia bangun masa depan digital Indonesia. Next. Profil singkat pembicara, Aditya Umaira Syauki, mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Next. Next. Sebelum membahas mengenai strategi jangka panjang Tokopedia dalam membangun masa depan digital Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis itu dapat diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategis itu bersifat sistematis dan jangka panjang, terdiri dari kumpulan prosedur dan mencakup beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Next. Peran daripada perencanaan strategis yang pertama yaitu kerangka untuk mengembangkan anggaran tahunan. Jadi anggaran itu dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk periode tertentu. Alokasi sumber daya nantinya akan berhubungan dengan tujuan apa saja yang akan dicapai pada periode tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis, organisasi itu bisa membuat formula untuk anggaran operasional yang lebih efektif. Di samping itu akan berhubungan pula dalam pembuatan prioritas kerja pada periode tersebut. Kemudian peran yang kedua itu sebagai alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis yang berorientasi jangka panjang akan membantu pihak manajemen dalam membuat pola berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengembangan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mekanisme untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategis itu secara tidak langsung membuat pihak manajemen berpikir dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil pada saat ini, sehingga membuat manajemen tuh lebih berhati-hati dan kreatif dalam proses berpikirnya. Kemudian yang terakhir, menyamakan persepsi strategi jangka panjang. Menyamakan persepsi strategi jangka panjang dari berbagai lini manajemen yang ada di dalam satu organisasi itu kan terkadang mengakibatkan banyak persepsi dan cara kerja dalam pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terciptanya konflik pada internal organisasi tersebut. Nah, dengan adanya perencanaan strategis ini nanti akan membuat perbedaan platform ini tuh lebih diminimalisir, sehingga seluruh pihak itu dapat lebih fokus dalam menjalankan strategi perusahaan daripada berdebat tentang cara pencapaian tujuan organisasi. Next. Rencana strategis umumnya itu memiliki periode waktu selama 3-5 tahun. Periode waktu 3-5 tahun ini dianggap cukup untuk memperkirakan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari rencana strategis itu misalnya keputusan bisnis untuk investasi ke wilayah baru atau pengembangan produk baru mungkin itu tidak terasa kalau waktunya itu di bawah 3 tahun. Sementara itu untuk jangka waktu di atas 5 tahun itu mungkin terlalu sulit untuk ditebak. Kemudian perencanaan strategi itu juga berhubungan dengan proses menentukan cara melaksanakan strategi. Sementara formulasi strategi adalah proses untuk menentukan atau menemukan strategi-strategi baru. Sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa proses formulasi strategi, manajemen menentukan strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kemudian strategi utama tersebut akan dikembangkan menjadi berbagai program kerja dalam proses perencanaan strategis. Dalam praktiknya terkadang terdapat berbagai benturan antara formulasi strategi dan perencanaan strategi walaupun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mencapai tujuan organisasi. Benturan ini terutama dikarenakan terdapat irisan antara proses formulasi dan perencanaan strategis. Next. Strategi juga memiliki sudut pandang tujuan yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Strategi itu bertujuan untuk memperbesar organisasi dan ekspansi kegiatan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi pengurangan. Dilakukan dengan cara mengurangi skala organisasi untuk kepentingan efisiensi dan meningkatkan kinerja. Kemudian yang ketiga ada strategi stabilitas. Strategi dengan tetap berfokus pada kegiatan yang telah dilakukan saat ini dengan mengurangi tekanan untuk pertumbuhan dan tanpa mengurangi komitmen pada beberapa perubahan operasi utama. Kemudian yang keempat, strategi kombinasi. Melakukan kombinasi dari beberapa strategi yang ada untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dengan tingkat persaingan yang tinggi dan kompleks. Next. Jadi proses perencanaan strategis itu kan melibatkan seluruh lini organisasi. Tujuannya itu agar proses pengomunikasian rencana strategis itu bisa berjalan dengan baik dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Karena proses perencanaan strategis ini memiliki peranan yang cukup penting, beberapa organisasi besar bahkan memiliki unit perencanaan tersendiri yang memikirkan rencana pengembangan organisasi ke depannya. Ide-ide untuk rencana strategis dirumuskan dapat berasal dari berbagai pihak. Bisa dari manajemen level atas, manajemen level tengah, level bawah, seluruh pegawai, maupun pihak eksternal.
melibatkan seluruh pegawai dalam perumusan rencana strategis dapat berjalan dengan efektif, karena mereka tuh lebih mengetahui situasi dan permasalahan yang ada di lapangan, sehingga rencana strategis yang dibuat dapat lebih aktual sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Adapun tahapan dari perencanaan strategis yaitu yang pertama merancang visi, misi, dan sasaran organisasi. Visi, misi, dan sasaran organisasi merupakan platform sebuah organisasi. Visi itu sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Kemudian misi itu adalah bagaimana cara mencapai visi tersebut. Sedangkan rencana strategis adalah implementasi dari visi, misi, dan sasaran tersebut. Kemudian yang kedua, memahami kondisi organisasi pada saat ini. Proses memahami kondisi organisasi itu perlu dilakukan agar rencana strategis yang dihasilkan dapat benar-benar dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi organisasi. Proses memahami kondisi ini juga termasuk di dalamnya menganalisis berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk pelaksanaan rencana strategis. Kemudian yang ketiga, menentukan prioritas kerja. Prioritas kerja berhubungan dengan rencana apa yang menjadi prioritas untuk terlebih dahulu dilaksanakan. Termasuk di dalamnya terdapat proses analisis apakah ada keterkaitan antara rencana yang satu dengan rencana lainnya. Kemudian yang keempat ada menyusun rencana strategis pencapaian tujuan berdasarkan prioritas kerja. Setelah dibuat gambaran prioritas kerja, kemudian dibuat rencana strategisnya. Penyusunan rencana strategisnya ini diantaranya mencakup tujuan yang ingin dicapai, urutan waktu pelaksanaan, sumber daya yang digunakan, dan pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai hal yang lainnya. Dan yang terakhir itu memonitor pelaksanaan dan melakukan pembaharuan jika diperlukan. Jadi setelah rencana strategis resmi ditetapkan pada tahap pelaksanaan manajemen, tentu harus tetap memonitor pelaksanaan di lapangan. Proses monitor ini itu diperlukan untuk mengetahui apakah rencana strategis telah dilaksanakan atau belum. Di samping itu, kegiatan pemantauan diperlukan untuk proses pembaruan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya. Next. Next. Nah, kemudian bagaimana strategi jangka panjang Tokopedia bangun masa depan digital Indonesia? Seperti yang kita tahu, perkembangan ekonomi digital Indonesia itu kan kian pesat ya. Bahkan Menteri Keuangan Indonesia atau Sri Mulyani Indrawati menyebutkan potensi ekonomi digital di Indonesia itu bisa mencapai 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Pernyataan tersebut mengacu pada laporan Google 2020 Ekonomi SEA, di mana ekonomi internet Indonesia bernilai 124 miliar US dollar atau setara dengan 1,75 kuadriliun dalam 5 tahun mendatang. Untuk meraih posisi tersebut dalam rentang waktu 5 tahun, pemerintah akan menyiapkan kebijakan yang bisa mengakselerasi ekonomi digital. Adapun potensi ekonomi digital pada tahun ini sebesar 44 miliar US dollar. Di sisi lain, ada masalah membentang mata yang masih belum terpecahkan. Misalnya, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan harus berjuang lebih demi mendapatkan akses terhadap barang dan jasa. Kemudian dibutuhkannya berbagai jenis moda transportasi untuk mengelola jalur logistik yang bisa menjangkau lebih dari 17.500 pulau di Indonesia. Nah, salah satu perusahaan yang memiliki perhatian terhadap masa depan digital Indonesia adalah Tokopedia. Next. Tokopedia itu adalah perusahaan perdagangan elektronik atau biasa disebut marketplace Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Next. Dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia, yang pertama itu memberdayakan 90% penjual berskala mikro. Saat pandemi, Tokopedia itu mendorong para pelaku UMKM untuk dapat bertahan, bangkit, dan mengembangkan bisnisnya melalui adopsi digital. Kemudian jumlah penjualan meningkat 133%. 7 dari 10 pelaku usaha itu mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya pergeseran penjualan secara daring melalui kanal Tokopedia. Kemudian 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Kemudian kemudahan dalam mengelola bisnis itu menjadi alasan utama kenapa sebagian besar penjual itu mau bergabung dengan Tokopedia. Dan yang terakhir, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Tokopedia itu turut mendorong adopsi metode pembayaran digital atau e-wallet dan mobile atau internet banking adalah dua produk keuangan yang paling banyak dipilih selama pandemi. Next. Selanjutnya, digitalisasi 60 juta pelaku UMKM. Digitalisasi Indonesia akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, langkah ini juga bakal jadi upaya terpadu untuk mendukung lebih dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang mengalami hambatan bisnis akibat kebijakan karantina wilayah karena pandemi COVID-19.
Jadi digitalisasi itu membantu menciptakan lapangan kerja baru dan membuka akses kepada seluruh penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital. Demokratisasi perdagangan di Indonesia itu memberi kesempatan yang sama ke semua pihak dengan menghapus hambatan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas di seluruh aktivitas perekonomian, baik untuk pelanggan maupun bisnis. Kemudian digitalisasi dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah bertahan selama pandemi COVID-19. UMKM perlu mengadopsi digitalisasi untuk menjaga produktivitas dan mempertahankan pendapat mereka di tengah COVID-19. Digitalisasi itu jadi memberikan peluang untuk mempertahankan kelangsungan UMKM. Contohnya itu dengan membuka pasar baru. Digitalisasi itu juga bisa dipercepat kalau pihak-pihak yang berwenang itu bersinergi. Salah satunya untuk menyediakan dan menjamin konektivitas internet yang berkelanjutan dan terjangkau. Next. Nah, hambatan digitalisasi bagi UMKM di Indonesia itu tuh 36% UMKM di Indonesia itu masih menggunakan metode pemasaran konvensional dan hanya 18% UMKM yang dapat menggunakan media sosial dan website untuk mempromosikan produknya. Sementara itu, sebanyak 37% UMKM hanya mampu mengoperasikan komputer dan internet secara sederhana. Next. Selanjutnya mengenai perjalanan Tokopedia menjadi toko online serba ada. Sejak didirikannya pada tahun 2009, Tokopedia itu telah berada di garda terdepan dalam mendukung upaya digitalisasi di Indonesia. Strategi Tokopedia bermula dari fokus mengembangkan platformnya sebagai marketplace atau serba yang membantu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, perusahaan berkembang menjadi lebih dari sekedar marketplace customer to customer. Tokopedia itu menawarkan lebih banyak barang digital dan produk untuk menghapus ketidaksetaraan akses terhadap berbagai layanan untuk meningkatkan kualitas hidup para pengguna. Misalnya para pengguna bisa membayar tagihan listrik, pajak, isi ulang pulsa seluler, serta melakukan berbagai pembayaran lainnya. Semua itu bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone. Tidak berhenti di situ saja, Tokopedia juga langsung masuk ke sektor ekonomi mikro di tengah masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah toko kelontong terbanyak. Tokopedia itu bertekad untuk membawa para toko kelontong dan warung-warung ini ke ranah digital lewat mitra Tokopedia. Melalui layanan online to offline, perusahaan telah memberdayakan jutaan pedagang offline di lebih dari 500 distrik di seluruh Nusantara untuk memanfaatkan teknologi guna memperluas akses kepada barang dagangan. Transisi dari barang fisik ke digital adalah peristiwa alami dan tujuan perusahaan untuk menciptakan siklus yang baik bagi pembeli dan penjual. Tokopedia tak hanya memungkinkan para pengguna untuk berbelanja dan menyelesaikan tugas harian mereka, namun juga meningkatkan akses para penjual ke barang dagangan dan basis konsumen yang lebih luas, membantu mereka untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Next. Dampak pandemi. Di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akibat pandemi COVID-19, layanan Tokopedia ini krusial dalam membantu bisnis offline menghadapi dampak buruk kondisi tersebut. Pandemi ini kan secara drastis mengubah kebiasaan konsumen menjadi belanja online, sekaligus jaringan logistik Tokopedia misalnya mencakup 13 mitra pihak ketiga yang semuanya membantu perusahaan menyediakan layanan pengiriman dan pemenuhan yang efisien ke 99% wilayah geografis Indonesia. Terlebih lagi, perusahaan meluncurkan layanan pemenuhan toko cabang pada tahun 2019 yang menyediakan fasilitas pergudangan kepada penjual. Jadi kalau kalian itu seorang penjual yang berlokasi di Kalimantan misalkan, tapi memiliki permintaan yang signifikan di Jakarta, kalian bisa menyimpan barang dagangan kalian ke salah satu pusat pemenuhan mitra Tokopedia di Jakarta. Tokopedia juga telah melakukan investasi besar dalam layanan pembayaran dan fintech untuk memungkinkan pembeli membayar barang dan jasa meski tak punya rekening bank sekalipun. Upaya ini antara lain mendukung pembayaran menggunakan dompet digital
serta menyiapkan tempat pembayaran tunai di minimarket. Next. Strategi Tokopedia tumbuhkan masa depan digital Indonesia. Strategi Tokopedia menawarkan produk investasi dengan risiko rendah seperti reksadana pasar uang yang memungkinkan pelanggan bereksperimen dalam berinvestasi secara aman dan melihat sendiri hasilnya, karena hanya sekitar 20% dari penduduk Indonesia punya rekening bank. Tokopedia berpikir bagaimana membangun tingkat pendidikan keuangan yang tepat untuk memanfaatkan produk-produk ini serta bertanggung jawab terhadap keuangan masing-masing. Seiring dengan peningkatan penetrasi layanan keuangan, Tokopedia akan terus memastikan bahwa para pengguna mendapatkan tingkat edukasi pasar yang tepat agar tak keliru dalam mengelola keuangan masing-masing. Next. Kemudian Tokopedia juga merger dengan Gojek pada pertengahan Mei lalu dengan membentuk grup Goto dan rencana untuk masuk ke bursa saham. Pembentukan grup Goto ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini. Next. Memiliki bekal Gojek dan Tokopedia, grup ini mengkombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, serta keuangan. Holding baru ini disebut akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Permisi, izin bertanya. Silakan. Izin bertanya, apakah tantangan awal Tokopedia untuk membawa pelanggan ke marketplace Tokopedia itu sendiri? Terima kasih. Baik, tantangan awal membawa pelanggan ke marketplace Tokopedia adalah menerobos ketidakpercayaan untuk bertransaksi online. Apakah penjual benar-benar akan mengirimkan barangnya? Itu pertanyaan yang sering muncul. Jadi jika kita kembali ke salah satu alasan didirikannya Tokopedia itu karena dulu banyak transaksi online dilakukan melalui forum dan jalur informal lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tokopedia memperkenalkan sistem escrow atau rekening bersama di mana pihak ketiga itu memegang dan mengatur pembayaran atas nama pembeli dan penjual. Di sisi penjual, Tokopedia meyakinkan perdagangan yang hanya berjualan offline bahwa bergabung dengan mitra Tokopedia mampu membantu mereka meningkatkan perputaran barang dengan cepat. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Kak. Silakan. Saya David dari tadi ya. Ingin izin nanya bagaimana hubungan antara visi, misi, dan perencanaan strategis. Terima kasih. Antara visi, misi, dan perencanaan strategis itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Visi itu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan perencanaan strategis merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Misalnya pada perusahaan otomotif, visinya menjadi perusahaan otomotif nomor 1 di dunia. Misinya itu menciptakan inovasi produk dengan kualitas terbaik, sedangkan rencana strategisnya itu misalnya setiap 6 bulan merancang produk dengan model baru, kemudian membuat model produk baru dengan teknologi terbaru. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Cukup, Kak. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.